Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai alur transaksi pembelian. Setiap jenis perusahaan mempunyai karakteristik sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Hal ini juga menyebabkan jenis transaksi yang dilakukan berbeda. Namun, terdapat beberapa transaksi yang secara umum dilakukan oleh semua perusahaan, yakni transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Baik, yang akan kita bahas di video kali ini yaitu alur transaksi pembelian. Pembelian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Nah, bagaimanakah alurnya? Kita simak baik-baik, oke? Proses pembelian diawali dengan permintaan dari bagian penjualan atau bagian gudang untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sementara itu, untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi, pembelian dilakukan berdasarkan permintaan dari bagian produksi. Nah, dalam membuat laporan permintaan barang, bagian penjualan atau bagian produksi menggunakan 3 metode berikut. Yaitu intuitif. Intuitif artinya bagian penjualan atau bagian produksi menentukan barang harus dibeli dengan cara memprediksi. Contohnya, perusahaan dapat memprediksikan bahwa kebutuhan biskuit kaleng dan sirup pada bulan puasa misalnya akan meningkat. Metode yang kedua yaitu penelitian pasar. Penelitian pasar merupakan suatu metode penentuan kebutuhan barang dengan melakukan penelitian secara langsung kepada konsumen. Metode yang ketiga yaitu perhitungan stok barang. Metode perhitungan stok barang didasarkan pada hasil laporan dari bagian gudang. Nah, bagian gudang menghitung stok atau persediaan barang, kemudian mencatat jenis-jenis barang yang harus dibeli dengan membuat laporan permintaan barang yang diberikan kepada bagian pembelian barang. Nah, alur yang kedua yaitu melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan dalam rangka menentukan pemasok yang tepat bagi perusahaan. Alur yang ketiga yaitu menentukan pemasok. Surat penawaran yang diterima dari para pemasok digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pemasok. Alur yang ketiga yaitu menentukan Alur yang keempat yaitu mengirim surat pesanan. Setelah perusahaan telah menentukan pemasok yang memberikan penawaran paling menguntungkan, langkah selanjutnya adalah membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada pemasok. Alur yang kelima yaitu membuat surat perjanjian. Surat perjanjian jual beli yang ditandatangani kedua belah pihak dapat menjadi tertulis tentang kesepakatan untuk mengadakan jual beli perusahaan dan pemasok. Alur yang keenam yaitu menerima barang. Setelah mengirim surat pesanan kepada pemasok, perusahaan akan menerima sejumlah barang yang telah dipesan dari pemasok. Alur yang ketujuh yaitu mengecek barang. Hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah menerima barang dari pemasok adalah meneliti kesesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang dikirim oleh pemasok. Nah, alur yang ke-8 yaitu pembayaran. Perusahaan melakukan pembayaran setelah barang diterima. Nah, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cash, cek, atau giro.
surat perjanjian jual beli yang disepakati. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa diingat-ingat harus selalu subscribe supaya channel ini tetap berkembang dan bersemangat. Oke?